Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, Gurunda Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Izzati atas seluruh nikmat yang kita terima, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri kajian Al-Hikam yang dilaksanakan rutin di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Al-Hikam yang rutin kita laksanakan sudah menginjak hikmah yang ke-112. Senantiasa kita selalu diberi kekuatan untuk kita bersama-sama istiqomah menghadiri dalam rangka thalabul ilmi. Kajian Al-Hikam pada pagi hari ini, hikmah yang ke-112, yaitu para abid dan para zahid merisaukan segala sesuatu karena mereka belum melihat Allah dengan segala sesuatu. Kalau mereka melihatnya dalam segala sesuatu, tentu mereka tak akan risau oleh sesuatu pun. Semoga kajian pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, sebelum kita simak kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buah kelapa dimakan ulat. Ulat masuk ke batang tomat. Marilah kita dirikan sholat, kelak hidup terasa nikmat. Kepada beliau, gurunda kita, Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami persilahkan dan kemudian ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan setelah riyadhah bersama, dilanjutkan dengan thalabul ilmi bersama. Yang mudah-mudahan kita selalu besar harapan menjadikan wasilah pengampunan atas dosa-dosa kita, terima tobat kita semua, serta dikabulkan, diijabah doa-doa kita semua yang bermaksud semoga Allah berikan kekuatan keimanan dan keislaman, serta Allah pertemukan dengan ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke hikmah yang ke-112, kita tawasul dulu untuk musannif kitab wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Ibnu Ajibah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hikmah yang ke-112. Innama yastauhisu al-ibadu wa zuhadu min kulli syai'in. Sesungguhnya, pastinya, yang menjadikan risau bagi seorang abid dan juhad dari segala sesuatu, ligoi batihim anillahi fi kulli syai'in, karena mereka belum menyaksikan Allah dalam segala sesuatu tersebut. Walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'. Maka jikalau mereka melihat Allah dalam segala sesuatu, tentu mereka tak akan risau oleh sesuatu apapun. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul dari hikmah yang ke-112 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah. Di sini Syekh Ibnu Athaillah akan menceritakan tentang ada 3 kelompok hamba Allah, 3 kelompok orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ubad, yaitu orang-orang yang ibadah, ahli ibadah. Yang kedua adalah zuhad, orang yang zuhud. Dan yang ketiga adalah arifun, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah al-ubad. Apa yang dimaksud dengan al-ubad? Hamba Allah yang pertama ini. Al-ubad hum al-mutawajjihuna ilallahi ta'ala bil ibadatil hisiyah. Ubad itu adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan ibadah-ibadah dohir. Puasa, sholat, sedekah, zikir, wirid, ibadah-ibadah dohir. Selalu dia laksanakan. Fahum mustagrikuna fil ibadati hisiyah. Mereka yang tenggelam dalam kesibukan ibadah dohir. Tenggelam dalam kesibukan sholat. Tenggelam dalam kesibukan puasa. Sehingga hari-hari mereka adalah puasa, sholat, ibadah. Terus saja ibadah. Yakumuna bil laili wa yasumuna nahar. Sagolahum halawatal ibadah an halawatil ma'bud. Fahajjabu bi ibadatim an ma'budihim. Mereka bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Sagolahum halawatal ibadah. Mereka telah disibukkan dengan manisnya ibadah. An halawatil ma'bud. Dan mereka tidak menghiraukan dengan manisnya dengan zat yang diibadahinya. Fahajjabu bi ibadatim an ma'budihim. Maka didindinglah oleh Allah dengan ibadah tersebut sehingga ia tidak merasakan manisnya dengan yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ubad. Jadi ubad ini, dia ini kalau bercampur baur dengan makhluk, dia merasa gelisah, yastauhis, merasa risau. Karena dia memang sedang berjalan, belum sampai kepada Allah. Karena kalau ubad, ukuran ibadah bagi ubad adalah jika dia sedang duduk, pegang tasbih, sedang zikir, sedang sholat, dia merasa sedang dekat dengan Allah dengan ibadahnya itu. Tetapi kalau dia sedang tidak ibadah, dia sedang di kantor, sedang di sawah, dia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merasa gaib Allah. Tidak merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia perasaannya seperti itu, maka ubad ini dia menjauh dari makhluk. Karena risau, merasa risih. Innama yastauhisul ubadu wa zuhad min kulli syai'in li ghaibatim anilai fi kulli syai'. Mereka risau karena apa? Karena mereka tidak merasakan hadirnya Allah di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun. Tidak ada tempat yang lepas dari hadirnya Allah Subhanahu wa taala, dari kudrat iradatnya Allah, al-muhitum bijamil mahlukat, dari semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ubad ini tidak ada pikiran ke situ. Yang ia pikirkan hanya salat, ibadah, puasa. Itu. Maka mereka kurang begitu senang berkumpul-kumpul dengan orang-orang. Kadang-kadang ada yang nawarin kerja, mau nggak di pasar? Nggak, saya di pasar itu ibadah saya nanti kurang. Saya biasa duha banyak, 8 rakaat, biasa ini. Nah, itu adalah ubad. Dia yang sedang berusaha ingin dicintai Allah dengan berjuang dengan ibadahnya. Satu, itu. Maka orang ini disebut yastauhis, disebut risau. Yang kedua adalah zuhad. Juhad itu wa zuhaduhum al-mutawajjihuna ilallahi ta'ala bitarkid dunya wa zinatiha wa ahliha. Juhad, ahli juhud, adalah orang yang menghadap kepada Allah
dengan meninggalkan duniawi. Ini juhud juhud ibtida. Permulaan juhud seperti ini karena belum kuat hatinya dengan urusan dunia. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia, dia tinggalkan pecinta-pecinta dunia. Mereka hidup tidak ada sesuatu di dunia, mereka tidak banyak dzikir, tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tetapi mereka hidupnya mengasingkan diri dari dunia, menjauh dari dunia. Nah, kalau yang tadi ubad, mereka menjauh dari kehidupan keramaian karena mereka disibukkan dengan ibadah. Kalau juhad, mereka menjauh dari dunia, menjauh dari keramaian karena mereka ingin meninggalkan dunia. Karena mereka rasa dunia menjadikan risau terhadap dirinya. Jadi ingin menyendiri, kalau menyendiri rasanya dekat dengan Allah. Kalau lagi ramai banyak orang rasanya jauh dengan Allah. Nah, itu adalah juhad dan ubad. Kira-kira kita juhad atau ubad ya? Kira-kira atau belum ke juhad, belum ke ubad gitu ya. Nah, juhad dan ubad ini, ahli ibadah dan juhud ini adalah cara-cara mereka ingin dicintai oleh Allah. Bila dicintai oleh Allah, ada harapan bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua kelompok ini mahzubun anillahi ta'ala. Kedua kelompok juhad dan ubad, ahli ibadah dan yang sedang juhud, itu mahzubun anillahi ta'ala, terhijab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ahli ibadah, ahli juhud, mereka menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Ahli ibadah sibuk dengan ibadahnya, ahli juhud sibuk dengan meninggalkan makhluknya, menghindar, karena mereka merasa takut, khawatir, risau dengan menghalangi sesuatu dari ibadahnya. Kalau dia bersama makhluk, takut terganggu ibadahnya. Kalau dia bersama makhluk, takut dia itu tidak jadi juhudnya. Nah itu. Falau syahidullaha qaiman bikulli syai'in kama syahidul arifuna lam yastauhasu wabta'adu min kulli syai'. Kata Syekh Ibnu Athaillah, seandainya ahli ibadah dan yang juhud tadi mereka sudah sampai kepada ma'rifat, sudah sampai kepada yang sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah, lalu bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa merasakan hadirnya Allah. Apakah itu hadir kudratnya, begitu melihat sifat-sifat yang baik ada di makhluk, hadir sifat jalalnya Allah, begitu melihat yang buruk-buruk, hadir jalalnya Allah. Apabila mereka sudah begitu, si abid dan si juhad ini, mereka melihat Allah dalam setiap sesuatu apapun, di dalam sesuatu apapun tidak ada yang lepas dari Allah, maka mereka tidak akan pernah merasa risau bersama makhluk. Itu. Jadi intinya yang menjadikan risau si abid dan si juhad ini adalah karena mereka belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa, kalau si abid merasa dekat dengan Allah itu kalau lagi di atas sajadah, dekat dengan Allah. Nah, kalau arifin ini mau di atas sajadah, mau sedang bawa mobil, mau sedang di kantor, mau sedang di sawah, dimanapun dia merasa dekat dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu kejadian pun yang lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru dia menyaksikan betapa sesungguhnya sesuatu apapun semuanya dipenuhi oleh sifat Allah, semuanya dipenuhi oleh asma Allah, semuanya dipenuhi oleh kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala.
Itulah orang yang sedang belajar menuju ma'rifat. Oleh karena itu, ma'rifat itu adalah ma'rifat, ilmu ma'rifat atau kemarifatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, disebutnya orang yang ma'rifat itu adalah impian semua orang, semua ahli ibadah yang paham, yang mempunyai akal. Ma'rifat kepada Allah itu impian semua orang yang punya akal sempurna. Jika seseorang punya akal sempurna, di dalam hidupnya impiannya adalah ingin ma'rifat kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ma'rifat, jika seseorang ada keinginan ingin ma'rifat kepada Allah, maka dia dia seakan-akan mempunyai selera tinggi. Selera yang tinggi. Tetapi kalau keinginannya hanya ingin makanan yang enak, ingin pakaian yang bagus, ingin kendaraan yang bagus, itu seleranya selera rendahan. Itu selera rendahan, selera jajar pasar. Tetapi kalau selera yang tinggi adalah jika ada keinginan di dalam hati, mengimpikan, ingin merasakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ma'rifat, hidupnya tidak terbatas dan tidak susah seperti abid, seperti juhad. Kalau abid dia terbatas, merasa dekat dengan Allah jika dia sedang ibadah. Kalau di pasar dia itu kurang merasa dekat dengan Allah. Kalau juhad, dia itu kalau sedang bersama manusia merasa terganggu, maka dia itu senang mengasingkan diri, menyendiri, terasa dekat dengan Allah. Tetapi kalau arifin, kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mau Allah taruh dimanapun, Allah taruh dia jadi seorang pejabat, Allah taruh dia jadi seorang kepala desa, taruh dia sebagai seorang guru, Allah simpan posisikan jadi seorang pedagang di pasar, Allah posisikan jadi seorang kiai, Allah posisikan jadi seorang petani, dimanapun Allah posisikan tidak mengganggu keadaan hatinya, karena hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun posisinya dia sedang keadaan di pasar, dia sedang muamalah dengan sesama manusia, tetapi hatinya dia tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mendapatkan kebahagiaan, dia menyaksikan jamalnya Allah. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang memang dia tidak inginkan, dia menyaksikan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa arifin atau ma'rifat itu dikejar dan diinginkan oleh semua orang-orang yang mempunyai selera tinggi dan mempunyai akal yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan, kita diberi Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah. Jadi ma'rifat itu bukan hasil dari kita mengaji, bukan hasil dari kita membaca buku. Misalkan ibu-ibu membeli buku, ada 10 dibeli buku judul menggapai ma'rifat atau tata cara ma'rifat kepada Allah. Tetapi ma'rifat itu adalah wahbiyun, ilmu pemberian dari Allah, madad ilahi, ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ada seseorang yang kurang begitu paham dengan ilmu agama, tetapi hatinya diberi ma'rifat kepada Allah. Dirasakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita belum paham dengan ilmu agama, kita ingin sekali belajar bagaimana rasanya menjadi seorang yang bisa baca Al-Quran. Setelah kita bisa baca Al-Quran, kita ingin sekali melihat orang kok bisa mengartikan Al-Quran. Setelah bisa mengartikan Al-Quran, kita ingin sekali menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Setelah belajar itu, menemukan seorang abid-abid
seorang ahli ibadah, kita ingin menjadi seorang ahli ibadah. Melihat seorang yang juhud, betapa mulianya juhud, kita ingin menjadi seorang yang jahid. Tetapi pas melihat level tertinggi dalam ibadah itu adalah arifin marifat kepada Allah, kita pun ingin menjadi seorang arif. Di dalam hati kita ada keinginan seperti itu. Oleh karena itu, orang yang menginginkan diberikan marifat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah selera yang tinggi, kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Dekat dengan Allah adalah puncaknya kenikmatan. Di dunia ada yang disebutkan dengan surga. Ada surga ma'arif, ada surga ma'arif. Ada surga yang nanti Allah siapkan di akhirat, dan ada surga di dunia ini. Apa surga di dunia ini? Surga di dunia ini adalah bagi orang-orang yang di dunia ini bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ma'rifat kepada Allah. Nah, kita zikir, kita wirid, kita riyadoh, zikir, wirid, tahajud, kita selalu membaca ya dafial baliyat, ya dafial baliyat, kita selalu membaca ya kafial muhimmat, ya kafial muhimmat, dan selanjutnya sering kita baca-baca dikir-dikir. Itu upaya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dicintai Allah, semoga kita diberikan kema'rifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya. Puncaknya bukan jadi seorang ahli ibadah, bukan jadi seorang juhud, tetapi puncaknya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juhud dan ibadah itu adalah satu cara untuk menggapai cinta Allah. Jika Allah sudah cinta, besar harapan diri kita diberikan kema'rifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih keistimewaan ma'rifat tersebut sampai begitu luar biasa? Karena sesungguhnya jika seseorang sudah bisa ma'rifat kepada Allah, dia akan bisa mengenal siapa dirinya dan siapa Allah. Dan dia bisa memanfaatkan waktu semanfaat-manfaatnya. Karena dia mengerti bahwa dia diciptakan oleh Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan lewat mencari kasab, menghambakan lewat berdagang di pasar, menghambakan diri kepada Allah. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana Pak Ustadz di pasar menghambakan diri kepada Allah? Betul, kan lagi di pasar bukan di masjid. Ya itulah justru kelebihannya orang ma'rifat. Karena walaupun dia di pasar, tetapi dia berangkat ke pasarnya sudah niat dengan bulat dan tekad yang bulat bahwa saya pergi ke pasar ya Allah sejak menjalankan perintah Engkau untuk menafkahi anak dan istri saya. Selama di pasar, dia dihitung sebagai hamba Allah karena dia menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Nah, bedanya seperti itu. Kalau juhad ini dia harusnya di masjid aja baru dihitungnya ibadah. Kalau nggak di masjid itu kayaknya nggak ibadah gitu. Padahal ibadah itu luas, mau di masjid, mau di sawah, mau di pasar. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, ya Pak, ya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapakah yang sedang berjalan itu? Para sahabat menengok semua. Lalu sahabat berkata, itu adalah Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah. Ya, dialah mayit yang berjalan, katanya. Mayit yang berjalan. Maksudnya apa? Mayit yang berjalan. Dia itu hidup
terlihat hidup, tetapi sesungguhnya dia mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak merasakan hidup, dan karena dia tidak mempunyai hidup, dan karena dia merasakan bahwa dirinya dihidupkan Allah. Tidak mempunyai hidup karena hidupnya punya Allah. Sehingga mayukiru fi qalbi, kemuliaan Abu Bakar Siddiq bukan karena banyak ibadah, bukan karena apa-apa, tetapi ada sesuatu yang disimpan Allah di dalam hatinya, yaitu tentang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersama makhluk sedang muamalah, walaupun tangannya sedang memberikan barang yang dijualnya dan menerima uang dari si pembelinya, tetapi hatinya sedang bersama Allah. Hatinya sedang merasakan, selalu menonton takdir-takdir yang menimpa dirinya. Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa. Oleh karena itu nanti ada di hikmah keberapa, ada hukukul auqat yumkinu qaduha wa hukukul fil auqat hukukul auqati yumkinu qaduha wa hukukul auqat la yumkinu qaduha hukukun fil auqat yumkinu qaduha. Nah, nanti ada di dalam hikmah keberapa ada waktu-waktu yang bisa dikodok. Seperti puasa tidak bisa sekarang, bisa dikodok nanti. Terus salat fardu ada gangguan, tidak bisa sekarang, bisa dikodok nanti. Tetapi ada yang tidak bisa dikodok. Ibadah yang tidak bisa dikodok. Ibadah yang tidak bisa dikodok adalah ibadah hati. Ibadah hati tidak bisa dikodok. Ibadah batin, jika dia mendapatkan nikmat saat itu, kalau dia tidak syukur, maka sampai hari kiamat tidak akan kembali, tidak akan bisa dia mengkodok syukur itu. Jika dia mendapat musibah saat itu, kalau dia tidak sabar saat itu juga, dia tidak akan pernah ketemu lagi dengan waktu itu, dan dia akan bolong sampai hari kiamat. Waktu tersebut dia tidak sabar. Jika dia sedang ibadah, dia merasakan anugerah dari Allah. Dan kalau dia sedang ibadah, lalu dia tidak merasakan anugerah dari Allah, maka sampai kiamat pun bolong waktu itu. Karena apa? Karena kalau misalkan begini, saya sekarang mau syukuran, dalam hati nih mau syukuran, kemarin dapat nikmat. Berarti kalau sekarang syukuran, yang kemarin, berarti yang sekarang nggak syukuran dong. Karena setiap detik itu kan penuh kita dengan syukur. Oleh karena itu, ibadah batin itu tidak mungkin bisa dikodok. Begitu mendapatkan nikmat, rasakan, langsung syukuran kepada Allah. Begitu kita mendapat musibah, langsung sabar kepada Allah. Saat itu juga. Nah, kesimpulan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan Allah, menjadi hamba Allah, abid, dan menjadi juhad, serta disampaikan kita menjadi seorang arif billah, menjadi seorang arif billah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu perbanyaklah kita dzikir kepada Allah. Cuman dzikir di sini, dzikirnya jangan dzikir khalqi lil khalqi. Jangan dzikir dari makhluk ke makhluk. Kalau dzikir dari makhluk ke makhluk itu, orang yang zikir, orang yang baca salawat, merasa ia yang bisa zikir. Aku berzikir untuk kepentinganku, aku bersalawat untuk hajatku. Ketika berzikir pun yang diingat kepentingannya, padahal kepentingan itu adalah makhluk. Jadi jangan sampai kita zikru khalqin lil khalqi. Jangan sampai kita zikir dari makhluk ke makhluk. Kita yang baca salawatnya, lalu untuk kepentingan hajat kita, lalu sedang salawat kita ingatnya itu ke hajat kita, berarti itu mutar dari makhluk ke makhluk. Tetapi minimal zikru khalqi lil khaliq. Minimal aku berzikir, aku kepadamu berzikir. Nah, dari siapa? Dari aku kepada Allah. Aku berzikir kepada Allah. Aku baca salawat, menghambakan diri kepada Allah.
Nah, minimal begini. Kok Pak Ustadz minimal? Ya ini minimal. Karena kalau dalam ilmu marifat ada lagi di atasnya. Ada dikrul holik lil holki. Karena Allah sedang mengingat kita hingga kita zikir kepada Allah. Wah, ini jadi sebetulnya zikir itu kan mengingat. Mengingat karena Allah sedang ingat terhadap kita sehingga lisan kita dizikirkan kepada Allah. Oh, kata ibu-ibu, kirain karena kita zikir lalu Allah ingat kepada kita. Bukan, itu balik ibu. Jadi karena Allah ingat kepada kita, lalu lisan kita didikirkan kepada Allah. Karena Allah sedang ingat kepada kita. Nah, lalu lisan kita digerakkan untuk baca Quran. Badan kita dibangunkan untuk tahajud. Nah, itulah. Dari Allah dulu. Zikrul kholik lil kholki. Karena Allah sedang mengingat kita hingga kita zikir kepada Allah. Mulai fana dalam zikir. Artinya fana dalam zikir mulai sudah tidak berasa bahwa kita yang mampu zikir. Nah, yang terakhir tingkatan luar biasa. Zikrullahi li nafsih. Zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Itu makom kesadaran zikir paling agung, yaitu kita sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah, zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya itu sudah tidak bisa digambarkan karena makhluk semua sudah tidak ada, yang ada hanya Allah sendiri. Nah, jadi makom kita jangan sampai ada di zikrul kholkin lil kholki, zikir dari makhluk ke makhluk. Zikirnya tujuannya makhluk, di dalam lagi zikirnya kita ingatannya ke makhluk. Nah, jangan yang itu. Minimal kita ada di zikrul kholki lil kholik, zikir makhluk kepada kholiknya, zikir makhluk kepada Allah. Aku berzikir, aku kepadamu berzikir ya Allah. Nah, ini adalah riyadoh zikir. Kita baca salawat, itu adalah zikir dari makhluk ke kholik. Itu tidak apa-apa di situ kita untuk belajar. Walaupun bukan begitu sesungguhnya, karena zikrul kholik lil kholki. Sesungguhnya kalau Allah sedang ingat kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita, maka kita diberikan lisan yang zikir kepada Allah. Jadi lisan zikir ini kepada Allah itu menandakan bahwa Allah sedang ingat kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.